Oke, halo semuanya, balik lagi ya dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan teman-teman analisa ulang kembali, karena sekali lagi keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman ya yang tanggung resikonya. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Hari ini indeks ya naik 0,64% ya ke level 6030. Kalau menurut saya ini belum terkonfirmasi rebound teman-teman. Ini hanyalah technical rebound dan hari ini pun masih kepentok di sebuah resist teman-teman yang dulunya menjadi support. Hari ini terlihat masih kepentok resist, jadi masih ada potensi untuk turun ya, menyentuh supportnya ini teman-teman. Mudah-mudahan saja langsung rebound ya, hari minggu depan langsung rebound, kemudian melanjutkan kenaikan ya. Mari kita berharap sih indeks langsung rebound ya. Tapi kita harus tetap berjaga-jaga teman-teman, berjaga-jaga apakah indeks akan menyukai penurunan atau malah naik teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry sebuah saham yang masih prepare cash, jangan langsung main HK aja teman-teman ya. Teman-teman juga harus berhati-hati untuk masuk sebuah saham karena indeks juga masih ada potensi untuk turun ya. Oke, itu saja untuk IHSG. Saham berikutnya adalah saham BHIT. BHIT saya bahas beberapa hari yang lalu ya, saya bahas BHIT bersama dengan emiten MNC Group lain. Nah, kalau nggak salah di sini ya, di sini saya pasang area buy di 86 sampai 88. Nah, ini low-nya 2 candle ini low-nya di 88 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah antri di sini, menurut saya BHIT ini masih memiliki potensi untuk up teman-teman. Menurut saya BHIT ini masih memiliki potensi untuk up. Tapi kalau teman-teman yang baru mau entry, ini risknya sekarang sudah cukup tinggi ya. Teman-teman bisa pasang stop loss di 85, itu risknya sudah cukup tinggi ya kalau teman-teman yang mau entry sekarang. Jadi sebaiknya ya kalau mau entry BHIT, wait and see dulu, tunggu dia turun lagi menyentuh dekat-dekat area supportnya ini teman-teman, di area 88 sampai 86. Nah, kalau dia turun dulu mendekati area support ini, teman-teman boleh ikutan entry dengan stop loss teman-teman bisa tepatkan di 84 atau di 85. Oke, itu saja untuk BHIT. Saham berikutnya adalah saham MAPA, Adi Perkasa. Nah, MAPA ini ada di pembahasan hari Minggu ya, saham yang layak kita tradingkan minggu lalu ya. Hari Minggu kita bahas ini, kita buat trading play-nya, dan masih belum kemana-mana ya teman-teman. Stop loss-nya belum kena, sekarang pun masih di area support-nya teman-teman, di area support-nya. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry, menurut saya ini plan-nya masih sama teman-teman. Plan-nya masih sama, teman-teman bisa entry buy harga sekarang, kemudian stop loss-nya di 1735 dengan target kenaikan bisa saja ke 2200 teman-teman ya. Oke, itu saja untuk MAPA. Saham berikutnya adalah saham MBSS. MBSS ini kita bahas juga ya beberapa hari yang lalu. Kita di sini ya kalau nggak salah ya, di sini saya sarankan kalau buat yang mau antri, stop lossnya di sini ya boleh-boleh saja, tapi ini risknya cukup tinggi dan sempat turun sedikit ya. Nah, menurut saya ini MBSS ini masih oke ya, masih oke. Tren jangka menengahnya masih bullish ya.
trennya kalau hanya bullish, kemudian di sini ada pattern lanjutan yang namanya bullish pennant, dan sekarang masih ada di ujung konsolidasinya. Jadi menurut saya yang udah buy di harga bawah ya, buy di sini, entah buy di sini atau di harga bawah sini, ini menurut saya MBSS ini masih oke ya, masih ada potensi untuk naik teman-teman ya. Nah, buat yang baru mau entry, teman-teman bisa buy jika MBSS ini mampu break dari pola penanya ini teman-teman. Jika MBS mampu break dari 615, teman-teman boleh ikutan entry, dan kalau marketnya mendukung ya. Oke, itu saja ya untuk MBSS. Saham berikutnya ada BRPT. BRPT udah beberapa kali kita bahas teman-teman ya, dan saya sudah pernah bilang pun saya masih ada di saham ini, dan menurut saya ini masih oke teman-teman ya. Ini patternnya sama dengan MBSS ya. Kalau teman-teman gambar sebuah pattern, di sini ada pola yang namanya pennant teman-teman ya, bullish pennant, tapi belum selesai ya. Tarik biar lebih bagus kelihatannya. Ya, ini kita hapus dulu. Nah, kalau kita gambar sebuah pattern, ini kan tren jangka pendeknya sudah mulai bullish ya. Terus ada pattern lanjutan namanya bullish pennant. Nah, ini menurut saya masih oke ya, masih buat teman-teman yang udah antri buy di bawah ya. Saya pernah sarankan di sini, kemudian di sini saran saya sih masih hold ya, masih hold. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, bisa teman-teman pertimbangkan buy jika BRPT ini mampu break dari 1100 ini teman-teman ya. Ini kan ada pattern bullish pennant, jadi kemungkinan konsolidasi dulu, kemudian nanti kalau break 1100 teman-teman boleh ikutan entry, atau teman-teman kalau mau entry di harga sekarang, teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 1035 ya. Jika close di bawah 1035, teman-teman bisa pasang stop loss di sana. Itu risknya cukup lumayan ya, sekitaran 5-6%. Oke, itu saja untuk BRPT. Saham berikutnya ada saham Doid. Ini saham batu bara teman-teman. Dari segi tren ini masih downtrend ya, masih downtrend. Cuma ini menurut saya udah cukup menarik ya. Kalau kita gambar sebuah pattern, di sini ada descending triangle yang cukup besar, kemudian ada pattern kecil juga yang namanya falling wedge teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru akan entry di harga sekarang pun menurut saya masih cukup oke. Stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 284 ya, beberapa titik di bawah 284. Kemudian kalau teman-teman yang perlu konfirmasi, bisa buy Doid jika mampu break dari patternnya ini teman-teman. Jika mampu break, kalau misalnya dia membuat konsolidasi dulu kemudian break dari patternnya ini, teman-teman boleh ikutan buy untuk Doid teman-teman. Oke, itu saja untuk Doid. Saham berikutnya ada Baca, Bank Capital. Nah, Bank Capital ini hari ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, hampir 11%, dan tertahan di area resisten teman-teman, di area support yang sebelumnya kita gambar dan sekarang menjadi resisten teman-teman ya. Jadi menurut saya buat teman-teman yang baru mau entry ya, menurut saya ini kurang menarik ya, karena risk rewardnya nggak menarik. Rewardnya sekarang sudah berada di resisten, kemudian supportnya sudah jauh teman-teman. Nah, kalau Bank Capital ini turun dulu menyentuh trendline garis merahnya ini, teman-teman boleh ikutan buy ya, teman-teman boleh ikutan buy, kemudian pasang stop lossnya di bawah low-nya ini aja di 428, di bawah 428 teman-teman bisa pasang stop loss. Kalau Bank Capital ini turun dulu menyentuh trendline garis merahnya ini. Kalau langsung naik ya teman-teman bisa buy on breakout, tapi rawan ke trigger seperti ini teman-teman ya, karena di sini merupakan supply area teman-teman. Jadi sudah ada resisten yang cukup kuat dan supply area. Jadi sebaiknya kita tunggu dulu Baca ini
turun mendekati trailan garis merahnya ini, teman-teman. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini ya. Sudah 6 saham. Dan terima kasih buat yang sudah setia menonton channel ini. Dan semoga analisa saya bermanfaat. Oke, thank you.